Wilujeng enjing pergi Nusantara kumaha darama. Waduh, memang lagi di Hotel Aloha bersama Ray. Aloha ini di mana? Di Malang guys, kota Malang, dekat dengan stasiun Malang ini. Suara keretanya kedengaran. Waduh, ya suasana hotelnya lumayan worth it dengan fasilitas wow. Ini pagi-pagi. Nah, letak hotel ini ada di Jalan Sultan Agung, Kota Malang. Saudara bingung, bisa menggunakan Google Map yang jelas. Tak jauh dari stasiun Malang, ya kurang lebih sekitar 200 meteran lah. Oke. Nah, kalau malam-malam mengasihkan guys, di sini ada kafenya. Cafe Sip. Ada yang lagi jogging-jogging Malang ini kalau pagi-pagi segar guys. Mungkin kalau di Bandung mirip Lembang ya, kota Lembang. Kota Lembang kalau segar ya mirip Malang ini. Aduh. Oke, jadi bagi saudara yang menunggu kereta api, apalagi jadwalnya besok pagi ya, bisa istirahat di Hotel Aloha ini guys. Atau juga ingin keliling kota Malang, bisa istirahat di Hotel Aloha ini. Oke, inilah kota Malang, kota tercantikku, salah satu kota tercantik di Jawa Timur. Dan juga udaranya tersegar, segar ya. Jadi bagi saudara yang datang ke Malang bingung cari tempat, ya salah satu alternatif ini, salah satunya ini Hotel Aloha. Aloha. Well, aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang
Guys, yuk ke sini. Karena juga naik ke atas kan? Kita tangga ke atas. Tangga ke atas itu. Yuk. Naik ke atas guys. Tuh. Wah. Tuh. Oh. Inilah Hotel Aloha. Aloha. Wah ya. Waduh. Ada musola. Ada musola. Kalau malam-malam teh musola ada di sini, Rey. Oke guys. Suara kereta api. Aduh. Ini sunset, keren. Tuh di depannya tukang dagang lah. Ya. Tuh suara kereta apinya kedengaran. Ini letaknya di dekat dengan stasiun Malang. Ya. Ya sekitar 200 meteran lah dari stasiun Malang. Kalau saudara bingung stasiun Malang, cari Jalan Sultan Agung. Jadi depan stasiun Malang, pintu barat stasiun Malang yang mengarah ke alun-alun San Peter Sungkun, alun-alun Brawijaya atau Balai Kota Malang. Nah, sebelum alun-alun ada jalan ke sebelah kiri Sultan Agung. Iya, ini hotelnya Aloha. Dan harganya juga alhamdulillah mulai dari 160.000. Fasilitas bintang 4, guys. Well. Cicing, dedek, ini ambil. Air tehnya nggak mau. Nggak mau teh. Teh manis. Kita mending kopi pahit tuh. Yuk. Kalau ambil teh nah buat ayah. Enaknya di Aloha guys, sarapan dulu guys. Include kopi, teh. Sebelum kita aktivitas lain. Kopi pahit, mantap. Ambilin apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun Sugeng Rau Ken Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang menunggu pohon sawitnya berbuah, ya mudah-mudahan sesegera panen. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin yang sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, satu chemistry, satu hati, satu jiwa, satu perjalanan. Waduh. Ya memang doakan bagi yang belum dapat jodoh sesegera mungkin dapat jodoh ya, sebelum datangnya tahun baru. Waduh, sebelum datangnya lebaran. Waduh, apalagi perang dunia ketiga. Waduh. Marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita semua dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Aloha, selamat pagi. Waduh, selamat pagi di Kota Malang, tepatnya di Hotel Aloha. Waduh, episode ke-40 Mamang sedang menginap di Hotel Aloha. Hotel Aloha di Kota Malang, dekat dengan stasiun kereta api Malang, dekat dengan alun-alun Kota Malang, apalagi dekat dengan Singoedan, pemirsa. Waduh. Aloha, ini vibes-nya berasa di Hawaii, pemirsa. Waduh, berasa pergi ke Amerika, Hawaii ya, Pasifik Ocean. Samudra Pasifik, pemirsa. Salah satu negara bagian Amerika di Samudra Pasifik, Hawaii. Waduh, aloha. Selamat. Waduh, aloha. Waduh. Padahal ini di Kota Malang, pemirsa. Di Kota Malang di Provinsi Jawa Timur. Waduh, jadi Mamang semalaman nginap di Hotel Aloha di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Vibes-nya sih Hawaii, pemirsa. Berasa di Hawaii, di Samudra Pasifik, negara bagian Amerika Serikat, dengan tari hulanya, hula. Waduh. Cuman agak beda, pemirsa ya. Kalau di Hawaii vibes-nya kan pantai, pemirsa, gunung dan pantai. Kalau di sini nggak ada pantai, pemirsa. Waduh, gunung semua. Waduh. Tapi berasa di Hawaii-nya dengan interior dan serasanya. Insya Allah nanti Mama akan bahas ya si Aloha ini supaya saudara merasakan aloha. Aloha.
Oke pemirsa yang berbahagia, itu artinya memang sudah 800 km dari kota Tasikmalaya, tempat tinggal Mamang di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat. Yang ketika video ini tayang, episode ke-40 perjalanan epic ke Tanah Bromo. Nah, Bromonya udah pemirsa. Bagi saudara yang baru datang ya, Mang, Bromonya mana ya? Saudara tontonlah episode-episode kemarin pemirsa. Kali ini akan mencari gunung yang lain pemirsa. Waduh. Nah, episode ke-40 ini sedang dipimpin Gubernur Jawa Baratnya oleh Haji Udin, Kang Deddy Mulyadi. Ya insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara di kemudian hari. Amin. Aloha. Aloha. Selain itu juga bahwa episode ke-40 ini tayang ketika negeri ini sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia, Bapak Prabowo Subianto. Ya insya Allah negeri kita akan menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan insya Allah akan terbebas dari hama-hama, dan insya Allah akan menjaga dan melestarikan alam, yang insya Allah akan mendamaikan dunia dan menjadi macan Asia. Yang namanya macan kan punya wibawa pemirsa, dan juga yang namanya macan menjaga tanah air pemirsa. Waduh, melestarikan alam dan mendamaikan dunia disegani. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ya insya Allah dengan kepemimpinan beliau, negeri kita akan menjadi negeri macan Asia. Bukan macan ompong lagi, bukan macan pelanga pelongo lagi ya, apalagi macan omon-omon pemirsa, tetapi insya Allah akan menjadi macan Asia yang menggaungkan ke dunia, yang juga membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, tentram, sejahtera, dan juga menjaga alamnya. Ya insya Allah negeri kita akan menjadi macan Asia berkat kepemimpinan beliau. Amin. Aloha. Ketika episode 40 ini sedang tayang, ya, negara tetangga kita ya, satu RT ASEAN sedang berantem pemirsa, Thailand dan Kamboja, gara-gara memperebutkan perbatasan di mana di situ ada kuil atau candi peninggalan Sriwijaya. Waduh, ini candi peninggalan Sriwijaya diperebutkan pemirsa ya, tetangganya sedang berantem. Yang namanya tetangga berantem, satu RT, satu RW, satu kampung ya, kampung Asia Tenggara, itu akan kena dampaknya pemirsa. Waduh, jangan-jangan nanti dampaknya ya bakal rungkat pemirsa bagi yang depositnya ke Maxwin Jupe. Waduh, Jupiter Zeus rungkat pemirsa. Waduh, Dewi 19 rungkat pemirsa. Waduh, ya memang harapkanlah yang gituan rungkat pemirsa. Tapi mudah-mudahan ya tetangga kita kembali akur, kembali damai lagi ya insya Allah ya. Dengan pengaruhnya negeri kita, mudah-mudahan bisa mendamaikan tetangga pemirsa. Kan Hamsyong ya, kita punya tetangga ya dordar setiap malam. Waduh, meskipun kita tidak ikutan, tidak memihak ke kanan dan ke kiri, waduh, tetapi gandengnya itulah, waduh, suara berisiknya itu loh, waduh. Atau jangan-jangan nanti ada panci atau mungkin bom nuklir yang bisa nyasar pemirsa ke negeri kita. Waduh. Oleh karena itu memang doakan mudah-mudahan ya tetangga kita kembali damai, dan mudah-mudahan juga ya yang namanya judol ya rungkat pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-40 memang sedang menyaksikan bencana alam di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bencana hampir pulih, tetapi kembali lagi ada bencana pemirsa. Memang dengar ada di Sumatera Barat ya, kembali terjadi lagi bencana. Waduh, ya memang doakan mudah-mudahan bencana segera berlalu, bencana segera pulih kembali menjadi negeri yang damai, yang sejahtera, yang tentram, dan terbebas dari bencana di kemudian hari. Oleh karena itu yang namanya bencana adalah peringatan pemirsa, peringatan untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia, peringatan bahwa kita harus senantiasa menjaga alam, menjaga lingkungan, dan melestarikan alam. Karena yang namanya alam adalah sumber kehidupan kita, napas kehidupan kita, dan juga ya air, minum, makan kehidupan kita pemirsa.
Apalagi yang namanya alam akan diwariskan kepada anak cucu cicit kita pemirsa. Jangan sampai anak cucu cicit kita menderita pemirsa karena alamnya rusak. Wah, oleh karena itu bagi siapapun yang merusak alam, membabat hutan, merusak lingkungan yang menyebabkan bencana bagi semua orang, dia adalah sang pengkhianat pemirsa. Pengkhianat ya, hama pengkhianat melebihi company pemirsa. Ketika zaman era company Belanda menjajah kita 3,5 abad, tetapi belum pernah ceritanya Belanda merusak hutan lindung. Meskipun banyak perkebunan, tapi tidak merusak alam pemirsa. Waduh, hutan-hutan tetap lestari. Kenapa kita baru merdeka hutannya mulai berkurang? Waduh, itu artinya ada pengkhianat pemirsa, pengkhianat bangsa. Oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan ya, dengan kepemimpinan Sang Macan Asia akan memberantas hama-hama yang merusak lingkungan ya. Karena sejatinya yang namanya hama harus segera diberantas. Kalau hari ini merusak kusen jendela, waduh, mungkin esok akan merusak satu rumah pemirsa. Kalau hari ini hanya Pulau Sumatera, mungkin esok satu planet. Waduh, mungkin saja satu alam semesta. Waduh, mungkin saja negara kita, negara tropis yang kaya dan subur, akan berubah pemirsa menjadi negara yang neraka. Waduh, sulit bernapas. Waduh, gara-gara hama pemirsa yang menyebabkan bencana. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang doakan mudah-mudahan bencana di Pulau Sumatera dan di daerah lainnya kembali pulih dan tidak terjadi lagi bencana, dan mudah-mudahan yang namanya hama pengkhianat merusak alam segera diberantas. Dan awali dari diri kita untuk senantiasa menjaga alam kita. Minimal kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak, apalagi mencabut atau menebang pohon sembarangan. Waduh. Aloha, selamat pagi. Waduh, Mamang sedang menginap di Hotel Aloha, tepatnya di Kecamatan Klojen, Kota Malang, dekat dengan stasiun kereta api Malang, Jalan Sultan Agung. Nomornya Mamang lupa ya. Waduh. Yang jelas di Jalan Sultan Agung ada Hotel Aloha. Ya saudara, searching aja di Google Map pemirsa. Nah, kenapa Mamang ada di Aloha? Karena Mamang ingin merasakan Hawaii pemirsa di Kota Malang. Waduh. Jadi sehabis pulang dari Bromo ya, Mamang akan melanjutkan perjalanan lagi keliling-keliling ya, Tanah Malang, Kota Batu mungkin, dan gunung-gunung yang lain pemirsa ya. Oleh karena itu Mamang karena kecapean harus menginap satu malam. Waduh. Di hotel pemirsa. Kira-kira hotel mana yang paling rungkat? Paling bagus. Waduh. Nah, setelah mencari informasi ya, dan ternyata ada informasi juga dari rekan-rekan. Waduh, ada recommended pemirsa. Waduh, ternyata ada hotel recommended ya. Ya, rekan-rekan pernah nginap di situ pemirsa. Waduh, yaitu Hotel Aloha pemirsa. Hotel Aloha ternyata letaknya strategis. Waduh. Dan ketika Mamang datang, Mamang aslinya belum pesan pemirsa. Pesannya dadakan pemirsa. Waduh. Ya kalau sekiranya harganya rungkat ya insya Allah Mamang kan kan menginap. Tapi kalau harganya amsyong, waduh ya, Mamang tak akan nginap pemirsa. Ternyata harga kamar, sewa kamarnya sih ya macam-macam pemirsa. Dan kebetulan ketika Mamang di situ ya, semua kamarnya habis pemirsa. Kebanyakan adalah rombongan pemirsa. Waduh, macam-macam. Ada rombongan dari guru juga, ada rombongan dari organisasi lain, ada rombongan yang hendak pergi ke Gunung Bromo pemirsa. Waduh. Oleh karena itu harga sewanya ya yang agak murah udah habis pemirsa. Waduh. Jadi konon katanya ada yang lebih murah 98.000 pemirsa. Ternyata ketika di sana, waduh, udah rungkat pemirsa, udah diambil orang pemirsa. Waduh. Tetapi ada yang lebih murah lagi, yaitu harganya 142.000. Waduh, itu termurah 142.000. Yang di atasnya ada yang 200, yang 300 pemirsa.
dan kamar 142.000. Mamang langsung booking pemirsa. Ternyata kamarnya luar biasa ya untuk tidur malam ini di kota Malang. Waduh, fasilitasnya oke, ada TV, ada kopi, waduh, ada teh ya, ada roti ya, air panasnya ada, kamar mandinya di dalam, waduh. Dan tempat tidurnya, meskipun tempat tidurnya aslinya yang double decker pemirsa, tapi double deckernya habis. Jadi yang bed besar ya, tapi besar pemirsa, cukup berempat lah. Tapi memang bertiga ya, agak luas pemirsa. Waduh, alhamdulillah ya dapat segitu ya. Jadi mamang bisa menginap Aloha vibes-nya Hawaii di kota Malang. Bagaimana dengan fasilitasnya? Waduh, fasilitasnya kita disediakan teh dan kopi, waduh, dan air mineral pemirsa. Dan juga air galon pemirsa bagi yang mau ya, waduh. Dan kita pagi hari diberikan sarapan pemirsa. Sarapannya roti bakar dan kopi dan teh, waduh, itu include pemirsa. Dan yang paling unik ada wifi-nya pemirsa. Waduh. Jadi Hotel Aloha ini lengkap sekali dan kebanyakan ya Hotel Aloha ini digunakan study tour pemirsa. Waduh. Atau bagi rombongan, bagi seseorang yang hendak pergi ke Gunung Bromo. Nah, ada yang langsung dari sini untuk pergi ke Gunung Bromo, yaitu menyewa jeep dari Malang pemirsa. Jadi ketika saudara akan berangkat naik jeep ya, para tamunya itu istirahat di Hotel Aloha ini pemirsa. Nanti pukul 8 malam atau 9 malam dijemput oleh jeep Malang dan pergi ke Gunung Bromo ya, melewati daerah yang dinamakan daerah Tumpang pemirsa, lewat jalur Malang Tumpang Bromo. Kalau kemarin mamang ke Bromo itu lewat Wonokitri naik Damri pemirsa. Bagaimana harga jeepnya ya, saudara searching aja di websitenya Jeep Bromo Malang pemirsa. Di situ ada harga-harga dan paketnya. Tidak termasuk Hotel Aloha ini. Dan biasanya yang akan pergi ke Bromo itu singgahnya di Hotel Aloha ini. Memang semalaman ya ketika menginap di Hotel Aloha, tidur jam 1 malam. Sebelum tidur memang melihat serombongan naik jeep pemirsa dari Hotel Aloha ini. Ternyata pengunjung tamu dari Hotel Aloha ini akan pergi ke Gunung Bromo malam hari untuk sampai ke Bromonya ya menjelang fajar pemirsa. Waduh, Aloha. Jadi hotel ini adalah hotel persinggahan untuk pergi ke Gunung Bromo pemirsa. Waduh. Kalau zaman dulu study tour anak sekolahan ya, Aloha ini adalah markasnya pemirsa. Waduh, recommended pemirsa bagi anak sekolahan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang hendak pergi ke Malang dan keretanya tertinggal atau menunggu jadwal kereta keesokan hari, bisa menginap di Hotel Aloha. Karena jarak antara stasiun dengan Hotel Aloha itu jaraknya kurang lebih sekitar 300 meteran pemirsa. Waduh, bahkan terdengar suara kereta api langsir di sini. Waduh, bahkan bel stasiun atau notisnya stasiun terdengar sampai kamar mamang pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, inilah Hotel Aloha, hotel yang memang legendaris ya. Waduh, bagi warga Malang pemirsa. Nah, interiornya juga ya mengingatkan kita ya, interior khas Pasifik pemirsa. Waduh, banyak ukiran-ukiran Pasifik pemirsa, ukiran-ukiran Hawaii. Jadi seolah-olah memang menginap di Hawaii yang jaraknya jauh dari Indonesia. Karena yang namanya Aloha itu namanya dari bahasa Hawaii ya, Aloha, selamat. Waduh. Aloha, waduh, ungkapan bahagia, well lah bahasa Indonesianya mah. Aloha. Sambil menikmati sarapan pagi dari fasilitas hotel, sambil menikmati kopi, kopi yang enak, waduh, khas Malang pemirsa. Kata si pegawainya sih khas Malang pemirsa. Kopi americano, kopi hitam black cafe-nya khas Malang. Yang jelas kopi ini enak pemirsa. Memang sudah bahas tentang jenis kopi di Malang yang menyebabkan kota ini tumbuh menjadi metropolitan pemirsa di episode yang kemarin. Bagi yang baru datang ya tontonlah episode sebelumnya supaya tidak pusing ya. Waduh, ngapain mamang ada di Hotel Aloha.
Oke pemirsa yang berbahagia, sambil menikmati sarapan, Mamang akan sedikit berdongeng ya, atau bercerita pemirsa. Aloha itu berasal dari kata bahasa Hawaii pemirsa, yang artinya well ya, bahagia, senang. Waduh. Aloha, selamat. Waduh. Ternyata yang namanya Hawaii, meskipun jauh di Pasiknya jauh ya ke sebelah utara. Waduh, dari Indonesia. Ternyata Hawaii dalam bahasa Hawaiinya, Hawaii itu nama lain dari Jawa kecil. Hawaii, Jawai. Waduh, Hawaii, Jawai. Karena orang Pasifik sulit mengucapkan kata J ya. J itu suka berubah menjadi H ya. Oleh karena itu Jawai jadi Hawaii. Waduh, Jawai artinya Jawa kecil. Berarti Hawaii adalah Jawa berarti kecil. Negara bagian Hawaii atau kepulauan Hawaii adalah kepulauan Jawa kecil pemirsa. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa ada Jawa kecil ya di Samudra Pasifik sana pemirsa. Waduh, jangan-jangan ya, keturunan Hawaii ini adalah berasal dari tanah Jawa pemirsa. Waduh. Bahkan nama-nama di Hawaii, entah itu bahasa Hawaiinya yang konon katanya menggunakan bahasa Polinesia Hawaiinya itu ya, atau Polinesia itu terdiri dari Hawaii, Tahiti ya. Ternyata Hawaii, Tahiti bahasa Polinesia itu mirip dengan bahasa yang ada di Nusantara, bahasa Melayu, Jawa, Sunda pemirsa. Waduh. Dan Hawaii diberi nama Hawaii karena berasal dari Jawa kecil pemirsa. Waduh. Ini gimana ceritanya ya? Negara yang jauh dari Indonesia, kalau naik pesawat ya konon katanya 8 jam dari Singapura ke Hawaii pemirsa. Waduh, itu 8 jam pemirsa. Ya jauh sekali pemirsa. Meskipun memang belum pernah ke Hawaii dari Singapura ya, memang melihatnya dari YouTube orang lain pemirsa. Memang kan suka lihat di film Nobita ya, di mana Suneo pergi ke Hawaii itu 6 jam pemirsa. Sedangkan dari Jepang itu 6 jam pemirsa. Waduh. Dan konon katanya bahwa di Hawaii ini bahasa dan tradisinya tak jauh beda dengan Nusantara di Indonesia, terutama di Jawa pemirsa. Atau jangan-jangan Hawaii ini berasal dari Malang pemirsa, karena Malang ke Jawa juga. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-40 Mama akan bercerita tentang Hawaii atau dikenal dengan Jawa kecil, yang mungkin ada hubungannya dengan tanah Jawa, ada hubungannya dengan kerajaan di Jawa, atau mungkin orang Hawaii ini berasal dari Jawa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, memang pun penasaran kenapa pulau itu diberi nama Hawaii ya, atau dalam bahasa lainnya Jawa ya, karena orang Pasifik itu sulit menyebutkan huruf C ya, jadi huruf H. Waduh. S jadi T pemirsa, seperti Kiribati ya, dibacanya Kiribas. Waduh. Dan salah satunya Hawaii. Ternyata kalau dalam bahasa Indonesianya Hawaii itu Jawa pemirsa. Hawaii, Jawai, artinya Jawa kecil. Kenapa ada Jawa kecil di Samudra Pasifik? Saudara penasaran dengan cerita Mamang kali ini? Kalau saudara penasaran, jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Ya insya Allah siapapun yang menonton sampai tamat, Mamang doakan mudah-mudahan saudara bisa pergi ke Hawaii pemirsa ya, atau menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, atau menjadi pemimpin di negeri ini. Ya Mamang hanya berdoa mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang pergi ke Hawaii atau menjadi miliarder dan pemimpin di negeri ini. Ya mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Namun bagi saudara yang tidak penasaran, yang membosankan dengan cerita Mamang, simpel, suka tonton, tak suka jangan nonton ya. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah, apalagi minta keuangan dari Menteri Purbaya pemirsa. Waduh, apalagi minta ke Mamang. Mamang ajakan mencari IPU gratis pemirsa. Atau wifi gratis. Waduh. Ya insya Allah nanti kalau Mamang
sudah menjadi presiden, siapapun yang menonton sampai tamat episode ke-40 ya akan dapat reward misal, akan dapat bansos misal. Waduh. Oleh karena itu, bagi saudara yang tidak penasaran ya jangan nonton, yang penasaran boleh nonton ya. Dan juga bagi saudara yang mempunyai komentar, pendapat ya kita sharing-sharing di kolom komentar. Karena Mamang pun berbicara tak omon-omon pemirsa, tak omon kosong, tak pelanga-pelongo. Ya Mamang berbicara dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Ya apabila ada yang berbeda ya kita sharing-sharing. Asalkan komentar saudara tak berbau-bau Mossad ya, tak berbau-bau Depide et Impera, tak berbau-bau company pemirsa atau bikin keonaran. Ya mohon maaf aja ya apabila saudara bikin keonaran, Mamang sebagai admin akan skip komentar yang agak lain pemirsa. Karena channel ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Aloha. Hawaii atau Hawaii merupakan negara bagian Amerika Serikat yang terpisah dengan daratan benua Amerika. Hawaii adalah negara bagian Amerika Serikat yang ke-50. Oleh karena itu, di bendera Amerika kan ada bintangnya pemirsa. Nah, bintang ke-50 inilah yang melambangkan negara bagian Hawaii. Amerika Serikat mengklaim Hawaii sebagai negara bagiannya pada tanggal 21 Agustus 1959 setelah perang bertahun-tahun dengan penduduk asli. Waduh. Hawaii adalah satu-satunya negara bagian yang terpisah dengan benua Amerika. Hawaii merupakan kepulauan di Samudra Pasifik atau Ocean Pasifik ya atau Oceania. Kepulauan ini ternyata ditemukan oleh James Cook, penjelajah Inggris pada tanggal 10 Januari 1778. Penduduk asli Kepulauan Hawaii adalah suku Hawaii yang merupakan turunan bangsa Polinesia, salah satu bangsa yang ada di Samudra Pasifik. Dan Hawaii ini sebelum menjadi negara bagian Amerika Serikat sempat menjadi koloni Inggris atau negeri jajahan Inggris. Terus selepas Inggris masuk ke Amerika Serikat. Negara bagian Hawaii mendapatkan namanya dari nama pulau terbesarnya yaitu Hawaii di antara pulau-pulau kepulauan Hawaii ini. Penjelasan umum adalah bahwa namanya diambil dari tokoh tradisi lisan, legenda pemukim pertama di Hawaii yang bernama Hawaii Iloa. Waduh. Konon ia telah menemukan pulau-pulau tersebut ketika mereka berlayar ya di Samudra Pasifik dan menemukan sebuah pulau yang kelak nama pulau itu dinamakan Pulau Hawaii. Nah, pulau itu terdiri dari banyak kepulauan. Nah, kelak beberapa abad kemudian ya kepulauan itu dihuni manusia dan didirikan sebuah kerajaan. Nah, kerajaan itu dinamakan Kerajaan Hawaii. Kata Hawaii dalam bahasa Hawaii yang mirip dengan bahasa Proto-Polinesia yaitu Sawaiki yang jika direkonstruksikan berarti tanah air. Hawaii itu tanah air. Keberadaan kata Hawaii ditemukan dalam bahasa Polinesia lainnya yaitu bahasa Maori Hawaiki, Ralongtongan Afaiki, dan bahasa Samoa Samaiki. Waduh. Menurut ahli bahasa Pukui dan Herbert, di tempat lain di Polinesia, Hawaii adalah nama dunia bawah atau rumah leluhur. Dan Hawaii juga ternyata namanya kecil kalau dihejah ya jadi Jawai pemirsa. Waduh. Jawa kecil. Waduh. Karena orang Polinesia, terutama orang Hawaii ya, tidak bisa mengucapkan kata J ya, kata J jadi H. Kalau kita belajar bahasa di Samudra Pasifik, ternyata ada bahasa-bahasa yang unik pemirsa. Salah satunya Hawaii ya. Hawaii ini bahasanya tidak bisa mengucapkan bahasa J ya. J itu dibaca H. Waduh. Hawaii ya, asalnya kan Jawai pemirsa. Kiribati, ada sebuah negara Kiribati. Ternyata dibacanya adalah Kiribas pemirsa. TI itu S. Waduh. Hawaii ini merupakan bangsa Austronesia, bangsa yang mendiami Samudra Pasifik, Nusantara sampai Samudra Hindia, yang mendiami negara-negara Indonesia, Asia Tenggara, ya, Filipina,
sampai Samudra Pasifik sampai ke Hawaii. Cabangnya adalah Polinesia. Kalau kita cabangnya adalah Melayu, pemirsa. Waduh. Jadi Melayu, Melanesia, ya, Polinesia, Mikronesia itu adalah leluhurnya Austronesia. Oleh karena itu bahasa dan tradisinya mirip dengan negara-negara Nusantara, yaitu negara Indonesia. Waduh. Oleh karena itu Hawaii itu masuk ke dalam ranah Nusantara, pemirsa. Ranah Nusantara. Waduh. Meskipun jauh di Samudra Pasifik bagian utara, menurut para ahli Hawaii itu adalah Nusantara. Karena sejatinya Nusantara adalah tanah leluhur bangsa Austronesia, pemirsa. Waduh. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia satu leluhur dengan orang Hawaii, pemirsa, dan orang-orang Pasifik lainnya. Bukti orang Hawaii dengan kita adalah satu turunan adalah bahasa, pemirsa. Kita mewarisi bahasa Austronesia cabang Melayu. Kalau Hawaii, bahasa Austronesia cabang Polinesia. Oleh karena itu, kosakata orang Hawaii dengan bangsa Indonesia itu mirip, pemirsa. Waduh. Bahkan budaya dan tradisinya mirip, pemirsa. Yaitu sama-sama seorang pelaut. Waduh, nenek moyangku seorang pelaut. Berikut beberapa bahasa atau kosakata antara kita dengan Hawaii mirip, pemirsa. Hampir semuanya mirip. Yang pertama, buah. Saudara tahu buah? Ya, buah ya. Fruit. Buah dalam bahasa Hawaii ada hua. Waduh. Langit, sky ya. Dalam bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Hawaiinya lani. Waduh. Bulu. Bulu bahasa Indonesia ya, bulu. Bulu domba, bahasa Indonesia bulu. Ternyata bulu bahasa Hawaii adalah hulu ya. Mata bahasa Indonesia maka bahasa Hawaii. Jalan bahasa Indonesia alan bahasa Hawaii. Mahalo bahasa Hawaii. Mahalo ini singkatannya adalah terima kasih. Masalo atau ahola. Waduh, ahola. Nah, ahola ini terima kasih ya. Bahasa Indonesianya apa? Halo. Jadi jelas meskipun Hawaii itu jaraknya jauh dari Indonesia, kurang lebih sekitar 3.000 km ke arah utaranya Indonesia, menyeberangi Samudra Pasifik. Waduh. Meskipun jauh, Hawaii dengan kita ini satu turunan, pemirsa. Sama-sama Nusantara, cabang utara. Waduh. Jadi yang namanya Nusantara itu dari utaranya Hawaii, timurnya Tahiti, selatan tenggaranya adalah Selandia Baru, Maori, lalu ke tenggaranya adalah Madagaskar, pemirsa, dan tengah-tengahnya adalah Asia Tenggara, Indonesia. Manusia pertama kali datang ke Kepulauan Hawaii itu diperkirakan sekitar 940 sampai 1130 Masehi. Dan konon kedatangan pertama kali ke Pulau Hawaii ya dibawa oleh Hawaii-ola, Hawaii-ola, waduh, atau dalam bahasa Indonesianya Jawa-i-ola, waduh, Jawa kecil yang ola nggak tahu nih bahasanya artinya apa nih. Dilansir dari mtmagarut.wordpress.com ada sebuah artikel dengan judul "Ternyata Pulau Hawaii yang terkenal adalah Jawa Kecil." Benarkah Jawa Kecil? Tidak banyak orang yang tahu hubungan erat antara Hawaii dengan Indonesia, khususnya Pulau Jawa atau orang Jawa. Padahal menurut George Amitage dalam A Brief History of Hawaii ada hubungan yang spesial antara dua tempat yang berjarak ya kurang lebih 14 jam penerbangan. Waduh. Dari Australia ke Hawaii. Hawaii terdiri atas beberapa pulau yang oleh para ahli diduga terjadi karena peristiwa vulkanik. Pulau-pulau itu seolah puncak gunung yang menjulang dari dasar laut hingga menyembul ke permukaan. Tanahnya berbatu-batu dan relatif tandus. Ada sedikit kandungan mineral, namun tidak ditemukan minyak maupun batu bara. Diperkirakan penduduk aslinya masih hidup seperti zaman era-era prasejarah atau zaman batu.
ketika peradaban barat mulai datang ke tanah Hawaii. Waduh. Tanaman asli di sana pun tak banyak. Paling terkenal adalah nanas dan pisang. Ini kuncinya, nanas dan pisang. Hewan liar juga nyaris tidak ada. Lalu pertanyaannya muncul mengenai asal-usul orang Hawaii. Dari mana datang para penghuni pulau yang berada jauh dari benua Amerika, jauh dari Asia, maupun Australia? Waduh. Ada bermacam jawaban untuk pertanyaan ini. Salah satu versi yang menyatakan bahwa asal mula orang Hawaii haruslah dari peradaban yang sesuai untuk bertahan hidup dalam keterbatasan alam Hawaii. Salah satu teorinya yang paling masuk akal adalah bahwa orang Hawaii berasal dari Indonesia dan tanah Jawa. Waduh. Bangsa Indonesia Nusantara adalah nenek moyangnya seorang pelaut, karena dulu orang pelaut pemirsa. Waduh. Apalagi ada versi bahwa Hawaii itu namanya berasal dari kata Jawai, karena orang Hawaii sulit mengucapkan kata J, jadi Jawai ya, Hawaii. Hawaii dikenal juga dengan Jawa kecil pemirsa. Waduh. Nah, disinilah ya kemungkinan ada hubungan antara Jawa dengan Hawaii pemirsa. Waduh. Jawa, Hawaii. Hawaii adalah Jawanya kecil, dan Jawa kemungkinan adalah Jawa besar, leluhur Hawaii. Apalagi dalam legendanya yang pertama kali datang ke Hawaii adalah Hawaiola pemirsa. Waduh, Hawaiola, tapi kalau dalam bahasa sang Indonesianya Jawaiola pemirsa. Orang Jawa si Ujang pemirsa. Waduh. Dalam bahasa Indonesia Sundanya si Ujang. Waduh. Pemuda dari Jawa. Waduh. Tetapi banyak yang meragukan pandangan itu. Waduh. Banyak yang meragukan tentang teori bahwa Hawaii berasal dari Jawa pemirsa. Meskipun jejak-jejak dan buktinya ada pemirsa. Salah satunya tradisi dan budaya. Waduh. Dan kosakata pemirsa. Muncul pula hipotesis yang lain bahwa Hawaii berasal dari Hawaii, yaitu dekat Tahiti. Tahiti ini sebelah baratnya Samudra Pasifik, yang sekarang menjadi daerah Polinesianya Prancis atau wilayah bagian dari Prancis pemirsa yang ada di Pasifik. Tahiti milik Prancis, Hawaii adalah Amerika Serikat. Meskipun dua tempat itu berjarak 2000 km antara Tahiti dan Hawaii. Tetapi para peneliti yakin bahwa Hawaii berasal dari Tahiti. Waduh. Diperkirakan berasal dari Tahiti. Contohnya nama Kalaikahiki. Waduh. Kalaikahiki Channel yang berada di antara Lanai dan Kaholawe memiliki arti jalan ke Tahiti. Waduh. Jadi ada bahasa-bahasa Tahiti di Hawaii pemirsa. Yang menjadi unik juga, Tahiti ternyata bahasanya mirip Indonesia pemirsa. Waduh. Tidak ada yang bisa memastikan bagaimana sejarah Hawaii di masa lalu sebelum orang barat masuk. Apalagi karena budaya tulis menulis tidak ditemukan di Hawaii. Jadi ketika orang barat pertama kali datang ke Hawaii, orang Hawaii ini mirip dengan zaman era prasejarah pemirsa. Belum mengenal tulisan dan tidak ada tulisan. Mirip-mirip orang-orang pedalaman di pulau-pulau Indonesia pemirsa. Waduh. Orang Eropa yang pertama datang ke Hawaii ada James Cook. Kapten James Cook dari Inggris ya. Kapten James Cook dari Inggris. Beliau punya ekspedisi ke wilayah Terra Australis, yaitu mencari benua Australia pemirsa, mencari benua yang tak terlihat, dan akhirnya menemukan benua yang kelak dinamakan Australia. Nah, dari sana James Cook pun berlayar sampai ke Antartika pemirsa, sempat ke Antartika dan berlayar lagi sampai ke Hawaii. Waduh. James Cook pun selain mencari tanah baru, tempat baru yang belum ditemukan orang Eropa, juga sedang mengamati pergerakan astronomi Venus melewati matahari pemirsa. Waduh. Nah, kebetulan James Cook ini mendarat di Hawaii dan orang barat pertama yang datang ke Hawaii.
pada tahun 1778. Ketika James Cook datang ke Hawaii, ya, Hawaii ini unik pemirsa. Adalah kepulauan yang hanya ada Hawaii, ya, kepulauan Hawaii yang terdiri dari beberapa pulau, kalau nggak salah 8 pulau, dan sisanya tidak ada pulau lain yang berjarak 2000 km. Yang terdekat itu mungkin ke Kiribati pemirsa, yang jaraknya sekitar 2000 kilometeran pemirsa. Jadi seolah-olah Hawaii ini adalah sebuah perahu daratan yang mengapung di tengah-tengah Samudra Pasifik. Nah, Hawaii ini juga dikenal dengan sebuah daratan kapal di tengah-tengah Samudra Pasifik. Dia mirip-mirip kapal yang sedang belayar di tengah-tengah samudra pemirsa. Di mana di antara kapal-kapal itu mengeluarkan asap rokok, alias ada gunung vulkanik yang sedang aktif. Karena memang Hawaii ini adalah area cincin apinya Pasifik atau Ring of Fire, di mana banyak gunung berapi di sini. Sampai hari ini gunung berapinya ya aktif semua. Salah satu gunung api yang terkenal adalah Mauna Loa pemirsa. Waduh, gunung api yang tertinggi konon katanya melebihi Everest kalau dihitung dari dasar laut pemirsa. Ada yang unik dari James Cook, orang yang pertama menemukan Hawaii. Orang barat pertama yang menemukan Hawaii. Ternyata James Cook menemukan Hawaii dan Australia dari peta Jawa kuno pemirsa. Waduh. Dilansir dari republika.co.id dengan judul artikel Kisah Amerika di peta Jawa kuno. Nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut. Itu bukanlah isapan jempol pemirsa, bukan pula sekedar cerita dongeng belaka, bukan sekedar pelaut obol-obol pemirsa. Abal-abal ya yang ijazahnya dipertanyakan pemirsa. Tapi benar-benar pelaut handal mengarungi lautan-lautan yang sangat jauh pemirsa. Pelaut-pelaut dari negara-negara lain di masa kuno mengakui hal tersebut, meski saat ini kisahnya semacam tertelan zaman, semacam dongeng biasa, tetapi aslinya benar-benar terjadi. Ingatlah, pada sebelum abad ke-15, Nusantara atau Indonesia lah, ya, bangsa nenek moyang Indonesia, bangsa Nusantara, Asia Tenggara, pelaut urung, keturunan ras Austronesia pemirsa. Waduh. Ketika orang-orang Tiongkok dan India itu aslinya adalah orang daratan, tak berani berlayar. Mereka berani berdagang, menyewa kapal-kapal dagang dari Nusantara, dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Banyak sekali kerajaan-kerajaan Nusantara yang berbau maritim, dan hampir semuanya berbau maritim. Di antara yang terkenal adalah Kerajaan Sriwijaya, lalu ada Kerajaan Singosari, Kerajaan Sunda Pajajaran, Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Mojopahit, dan kerajaan-kerajaan lain, termasuk era-era pada masa kerajaan Islam. Pada zaman dulu, kapal-kapal Tiongkok pada masa dinasti Song, dinasti Tang, kalau ingin berdagang ke India lewat laut, menyewa kapal dagang kita pemirsa. Waduh, menyewa kapal-kapal kita, ya. Begitu juga dengan India. Aslinya India ini orangnya bangsa India bukan bangsa pelaut, tapi bangsa daratan. Bahkan menyeberangi lautan pun ya segan pemirsa India. Oleh karena itu orang India kalau ingin berdagang ke Nusantara atau berdagang ke Tiongkok lewat laut, ya menyewa kapal-kapal dagang dari Nusantara, dari kerajaan Nusantara. Salah satunya dari Sriwijaya. Apa buktinya bahwa India tak berani mengarungi lautan? Buktinya dalam kisah Ramayana, ketika Rama mencari Sinta, di mana Sinta diculik oleh Raja Alengka yang ada di Sri Lanka, yang harus menyeberangi lautan. Ya, Rama tidak berani menyeberang lautan lewat kapal pemirsa, tetapi beraninya menyeberang lautan dengan membuat jembatan yang dikenal dengan jembatan Situbanda pemirsa, jembatan antara India dengan Sri Lanka. Nah, itulah bukti bahwa orang India ini bukan pelaut pemirsa,
Tapi kenapa ada budaya India di Indonesia? Karena kitalah yang berdagang dengan India, pemirsa. Kita yang datang ke sana. Waduh, kapal-kapal kita disewakan oleh orang India. Waduh. Jadi kitalah penguasa lautan itu, pemirsa. Alkisah, pada awal abad ke-16, Laksamana Alfonso de Albuquerque dari Portugis atau gubernur Portugis saat itu yang menaklukkan Malaka 1511 dan menancapkan kekuasaannya di India. Misinya adalah upaya meluaskan jajahan Portugal atau Portugis sejauh seantero dunia. Namun sayangnya, kerajaan Portugis ini harus berhadapan dengan tangguhnya maritim kerajaan-kerajaan Nusantara, pemirsa. Ternyata Portugis saat itu kapal-kapal dagangnya, kapal perangnya tak setangguh Nusantara, pemirsa. Alfonso pun terkejut. Ternyata bangsa-bangsa Nusantara atau Asia Tenggara, kerajaan-kerajaan di Indonesia punya kapal-kapal yang lebih besar dan canggih pada masa itu. Waduh, kapal-kapal tersebut tak pernah dilihat di Eropa, pemirsa. Mereka berlayar dengan kapal-kapal yang kuat seperti benteng di tengah lautan. Bahkan kapal terbesarnya Portugis, yaitu Galeon, ya, kapal besar Portugis, itu ternyata ada yang lebih besar lagi, milik Nusantara. Salah satunya milik Kesultanan Demak, milik kerajaan di Palembang, milik kerajaan di Jawa, ya. Ternyata yang kapal besar itu dinamakan Cung Jawa, itu besarnya melebihi 3 kali kapal besar milik Portugis. Waduh, kapal Portugis saja kan udah besar, pemirsa. Ini 3 kali lipat, bahkan ada yang 4 kali lipat, pemirsa. Memang ingat ketika cerita tentang Borobudur, ada kapal Borobudur. Ternyata tiang layarnya kapal Borobudur itu panjangnya 60 meter, pemirsa. Waduh, dari mana ke mana nih? Waduh. Jadi artinya kapal-kapal zaman dulu ya besar-besar. Tapi kenapa kapalnya diceritakan kecil-kecil? Ya itulah. Jadi pada masa Belanda ya membiaskan kekuatan kita dengan cerita kolonial, pemirsa, supaya rasa nasionalisme kita hilang, pemirsa. Padahal kitalah yang penguasa lautan, yang terbesar lautan, pemirsa. Waduh. Empunya para pelaut Nusantara adalah orang-orang Jawa, tanah Jawa. Bahkan kapalnya dijuluki Cung Jawa, pemirsa. Waduh. Perjumpaan itu mengantarkan semacam harta karun bagi Albuquerque. Ya, ternyata Albuquerque selain menemukan kapal-kapal besar yang tangguh di Nusantara, bikin Portugis ciut. Yang bikin pelanga-pelongo Albuquerque adalah ternyata orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara mempunyai peta yang akurat, pemirsa. Di mana dalam peta itu wilayah Portugis masuk dalam peta itu. Waduh, bahkan benua Amerika ada di peta itu. Waduh. Albuquerque menemukan peta asli dari Jawa kuno. Saya menemukan peta besar milik seorang nahkoda Jawa. Ini peta paling baik yang pernah saya lihat, tulis Albuquerque dalam suratnya yang dirangkum dalam Cartas de Alfonso de Albuquerque, surat untuk Raja Immanuel di Portugal, pemirsa. Waduh. Jadi Alfonso ini adalah gubernurnya, pemimpin Portugis di Nusantara. Dia mengirimkan surat-suratnya ke Portugal. Salah satu isinya bahwa ternyata selain kapalnya besar, pelautnya tangguh, ya, navigasi orang-orang Nusantara itu hebat-hebat. Petanya aja ya, itu peta yang benar-benar akurat. Bahkan Portugal ada di dalam peta tersebut. Waduh, benua Amerika ada di dalam peta tersebut. Peta itu disebut meliputi wilayah yang sedemikian luas hingga meliputi Eropa bagian barat, termasuk Portugal, Tanjung Harapan di Afrika Selatan, hingga Brasil di Amerika Selatan. Waduh. Keberadaan benua Amerika peta tersebut menunjukkan betapa cermatnya pelaut-pelaut Jawa menyikapi dinamika dunia pelayaran. Peta itu tercatat direbut Albuquerque dari nahkoda kerajaan Demak ketika Demak menyerang Malaka. Ketika itu Malaka sudah dikuasai Portugis. Nah, ada beberapa nahkoda dan kapal Demak yang tenggelam. Nah, disitulah dari nahkoda itulah Portugis sangat membuat pelanga-pelongo, pemirsa.
karena ternyata orang Nusantara punya peta seakurat pemirsa. Waduh. Padahal 18 tahun yang lalu bangsa Eropa baru menemukan benua Amerika, yaitu 1492 Masehi. Sedangkan orang Nusantara atau orang Jawa ya sudah mengenal benua Amerika berabad-abad lalu pemirsa. Waduh. Nah, sekarang kemanakah peta tersebut? Menurut cerita, peta yang dirampas dari orang-orang Jawa, peta itu karam bersama kapal Flor de la Mar di perairan Sumatera pada Desember 1511. Albuquerque hanya sempat mengirim pada raja bagian timur peta tersebut. Ya, hanya bagian timurnya, hanya sobekan bagian timurnya pemirsa. Yang ditampilkan di layar kaca ini adalah bagian timurnya, yang diterjemahkan dalam bahasa Jawa ke Portugis oleh Francisco Rodrigues. Begitupun berbekal separuh peta tersebut, Portugis akhirnya berhasil mencapai Kepulauan Maluku. Sebagian besar petualangan laut bangsa Portugis juga selanjutnya bergantung pada peta tersebut. Jadi artinya orang Eropa yang datang ke Nusantara ini bego amat pemirsa. Waduh, tak bisa membuat peta pemirsa. Beliau datang ke sini ya, mereka datang ke sini berkat peta yang dibuat kita, yang direpas oleh mereka. Waduh. Ada yang unik pemirsa, dalam peta tersebut ya ada tulisan Jawa-i pemirsa, Jawa-i atau Jawa kecil yang letaknya tepat di Hawaii pemirsa. Waduh, itu artinya bahwa Hawaii sudah dikenal oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara pemirsa. Ada kemungkinan Hawaii ini adalah salah satu mitra dagang ya, jalur dagangnya bangsa Indonesia, kerajaan-kerajaan di Indonesia pemirsa, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Singosari dan Majapahit. Jadi oleh orang Indonesia atau orang Jawa dinamakan pulau itu adalah Jawa-i pemirsa. Nah, sedangkan di Hawaii ternyata nama Hawaii itu adalah Jawa-i juga, yang artinya Jawa kecil pemirsa. Aloha. Ada kemungkinan Hawaii Ola adalah orang Jawa yang datang ke Hawaii. Ada kemungkinan mereka ini adalah pelaut-pelaut ulung ya, yang melintasi Samudra Pasifik, tiba-tiba mendarat di pulau yang kelak dinamakan Hawaii pemirsa. Waduh. Dan beliau ini adalah keturunan tanah Jawa. Dalam legendanya beliau ini sakti mandraguna ya. Dalam legendanya beliau ini adalah seorang pangeran pemirsa dari negeri yang jauh. Waduh, sakti mandraguna ya, pangeran, dan kemungkinan pelaut ulung pemirsa. Dan kemungkinan yang namanya keahlian itu, kemungkinan beliau ini adalah berasal dari tanah Jawa pemirsa. Berdasarkan penelitian bahwa Hawaii pertama kali dihuni sekitar 910 Masehi sampai 1130 Masehi. Kalau 900 Masehi di Jawa seabad dengan kerajaan Mataram kuno atau dikenal dengan Mataram Hindu-Buddha yang peradabannya membangun Candi Prambanan, Candi Borobudur pemirsa. Waduh. Nah, pada tahun segitu itu sejaman dengan rajanya bernama Rakaian Dyah Balitung, pemimpin Raja Jawa Mataram kuno. Waduh. Sebelum nanti Mataram kuno pindah ke Jawa bagian timur. Jadi kemungkinan Hawaii Ola ini datang ke Pulau Hawaii berasal dari Jawa pada masa kerajaan Mataram kuno pemirsa, pada masa Raja Dyah Balitung sekitar 900 Masehi. Wah, di mana kerajaan Mataram kuno ini adalah kerajaan maritim juga. Salah satu bukti bahwa Mataram kuno adalah kerajaan maritim, banyak ditemukan relief-relief di Candi Borobudur, dan ada ya bekas kapal-kapalnya. Ternyata kapalnya besar-besar yang diberi nama Jong Jawa pemirsa. Kapalnya besar melebihi kapal Portugis era abad ke-16 pemirsa. Waduh. Ada kemungkinan Hawaii Ola ini adalah seorang pelaut yang berdagang dan mungkin terdampar di sebuah pulau yang kelak nama pulau itu menjadi Hawaii pemirsa.
Nah, setelah terdampar kemungkinan nanti ada orang-orang dari Tahiti, dari daerah-daerah lain di pulau-pulau itu. Atau mungkin orang Hawaii ini adalah kru-krunya yang satu kapal dengan Hawaii. Walah, pemirsa. Dimana kan dalam satu kapal itu konon katanya kapal Mataram kuno ini bisa mengangkut lebih dari 10.000 orang, pemirsa. Konon Mataram kuno ini menguasai Indochina, mengirim pasukannya 25.000 untuk membantu kerajaan Khmer, kerajaan Champa dan Chengla, di Indochina dengan kapal. Satu kapalnya bisa diisi 10.000 orang, pemirsa. Dari 10.000 orang itu ada dari berbagai kalangan. Ada juga wanita, ada juga laki-laki. Ada kemungkinan Hawaii Ola ini adalah pelaut yang terdampar membawa krunya dan kelak menjadi warga Hawaii sekarang, pemirsa. Baik, kita akan sana. Kita akan masuk ya.